Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan paper yang berjudul Pengaruh Kualitas, Promosi dan Desain Produk terhadap Pembelian Motor Yamaha NMAX di cabang WR Supratman Denpasar. Adapun nama kelompok kami bisa dilihat pada slide berikut. Di sini, saya Pipin Lestari, NPM 140, akan mempresentasikan materi mengenai latar belakang. Keputusan pembelian merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai salah satu elemen untuk menentukan strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian setiap orang pada dasarnya sama, tetapi proses pengambilannya diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan, dan gaya hidup. Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik karena perspektif dan sikap terhadap objek berbeda-beda. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk juga menentukan pengaruh keputusan untuk pembelian. Untuk melakukan pembelian dapat terbentuk dari sikap konsumen terhadap bauran pemasaran diantaranya melalui promosi, kegiatan promosi Yamaha NMAX melalui periklanan, pemberian hadiah, dan personal selling. Selain itu, desain turut mempengaruhi keputusan pembelian. Keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha NMAX dapat dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran seperti diskon, promosi melalui iklan yang menarik. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Yamaha NMAX? Yang kedua, apakah promosi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Yamaha NMAX? Yang ketiga, apakah desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sebagai sepeda motor Yamaha NMAX? Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh promosi produk terhadap keputusan pembelian. Sedangkan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian. Materi selanjutnya, landasan teori. Landasan teori ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk mencerminkan semua dimensi penawaran produk. Yang kedua, promosi. Promosi adalah proses menginformasikan atau menyebarluaskan suatu produk kepada calon konsumen. Yang ketiga, ada desain. Adalah peningkatan dapat berupa fungsi dan kegunaan produk tersebut. Yang keempat, keputusan pembelian adalah proses pembelian yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vidya Putri, NPM 716, akan melanjutkan presentasi dari Pipin Lestari, yaitu menjelaskan materi tentang publikasi penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran. Publikasi penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam penelitian ini yaitu menggunakan 5 acuan jurnal penelitian, yaitu yang pertama dengan nama peneliti ASI tahun 2008 dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, dan Desain terhadap Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Yamaha Mio. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kualitas produk, promosi, dan desain produk. Sedangkan variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampling. Serta hasil dari penelitian ini yaitu kualitas produk dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Yamaha Mio. Yang kedua, dengan nama peneliti Zamroni tahun 2010 dengan penelitian berjudul Kualitas Produk, Desain Produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Elektronik merek Polytron di Kabupaten Kudus. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kualitas produk, harga, dan promosi, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keputusan pembeli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif, serta hasil dari penelitian ini yaitu kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembelian produk merek Polytron. Yang ketiga, dengan nama peneliti Putra tahun 2015 dengan penelitian berjudul Pengaruh Desain, Kualitas Produk, Harga, Merek, dan Promosi terhadap keputusan pembelian busana muslim pada Galeri Elzata Palembang. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu desain kualitas, harga, dan promosi, sedangkan variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif.
serta hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh desain, kualitas produk, harga, merek, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian busana muslim. Jurnal publikasi penelitian sebelumnya yang keempat dan kelima dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari model perilaku konsumen, Kotler, dan Asel, yang dapat digambarkan seperti gambar yang tertera pada slide berikut ini. Pemaksimalan atas produk atau jasa yang diproduksi sangat berdampak terhadap pembelian konsumen. Proses keputusan konsumen dalam pembelian produk sepeda motor Yamaha NMAX dapat dipengaruhi oleh persepsi konsumen. Keputusan pembelian akan menghasilkan respon positif atau negatif yang akan menentukan kepuasan atau ketidakpuasan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Niwelinda Anggreni, NPM 138. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Vidya Putri. Saya akan membahas materi tentang hipotesis. Menurut Sugiono, tahun 2012, perumusan hipotesis merupakan langkah dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka pemikiran dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua, promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ketiga, desain berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, tempat lokasi penelitian. Penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha NMAX di cabang WR Supratman dan Pasar Bali. Ini diteliti pada awal bulan Maret 2021 sampai dengan akhir bulan Maret 2021. Yang kedua, identifikasi variabel. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau berpengaruh variabel lain. Yang kedua, variabel bebas yaitu suatu variabel yang variasinya berpengaruh terhadap variabel lain. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Yang pertama, keputusan pembelian yaitu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari banyak pilihan. Yang kedua, kualitas produk adalah ukuran relatif suatu barang atau jasa yang dapat memberikan gambaran keunggulan suatu produk. Yang ketiga, promosi adalah upaya perusahaan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan. Yang keempat, desain adalah bentuk, model, dan warna desain yang semakin menarik akan semakin membuat konsumen tertarik pada produk tersebut. Yang keempat, jenis data dalam penelitian ini adalah data subjektif melalui penyebaran kuesioner kepada customer yang melakukan pembelian sepeda motor Yamaha NMAX di cabang WR Supratman dan Pasar yang nantinya akan diolah dan ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer. Selanjutnya, metode analisis data. Untuk memperoleh data yang diperoleh penulis akan menggunakan analisis data kuantitatif. Jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang dikumpulkan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil data olahan berupa tabel-tabel yang dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang mendukung masalah. Analisis kualitatif menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengukur bagaimana pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian, penulis menggunakan metode-metode pengumpulan data. Yang pertama, interview, yakni mengumpulkan data melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan yang terkait langsung dengan perusahaan. Yang kedua, kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yang diajukan kepada responden penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat Yamaha cabang WR Supratman dan Pasar. Yamaha didirikan oleh Torasuku Yamaha pada tahun 1887 dan dikenal sebagai pembuat organ pertama di Jepang dengan logo garpu tala. Pada tahun 1962, di mana saat ekonomi Amerika Serikat yang sedang booming, Yamaha Motor Corporation memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengekspor sebanyak 12.000 motorcycle ke Amerika Serikat. Pada akhir 2009 tercatat
Yamaha Motor menjadi raja motor nasional dengan total penjualan sebanyak 2.678.892 unit. Dengan pencapaian tersebut, Yamaha berhasil mendapatkan 46% dari total market share di Indonesia, dan tentunya hal ini membuat Yamaha semakin di depan meninggalkan para pesaingnya. Yang kedua, struktur organisasi di Yamaha cabang WR Supratman Denpasar. Struktur organisasi pada Yamaha cabang WR Supratman mengikuti prinsip organisasi line dan staff, di mana setiap departemen dari struktur organisasi yang ada bertanggung jawab pada general manager. Dari skema struktur organisasi dapat diuraikan secara singkat mengenai peranan dan tugas masing-masing bagian dalam organisasi Yamaha cabang WR Supratman. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Data dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari 150 responden yang mengisi kuesioner secara online. Berikut ini deskripsi responden yang diperoleh. Deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut. Yang pertama, laki-laki berjumlah 73 orang dengan persentase 48%. Yang kedua, perempuan dengan jumlah 77 orang dengan persentase 52%. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 150 orang dengan persentase 100%. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Loputuma Maharani, NPM 131, akan melanjutkan presentasi dari Lydia Anggreni tentang deskripsi data. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel karakteristik responden berdasarkan umur. Yang pertama, 17 tahun sampai 21 tahun dengan jumlah responden 54 orang dengan persentase 36%. Yang kedua, 22 tahun sampai 26 tahun dengan jumlah responden 52 orang dengan persentase 35%. Yang ketiga, 27 tahun sampai 31 tahun dengan jumlah responden 17 orang dengan persentase 11%. Yang keempat, 32 tahun sampai 36 tahun dengan jumlah responden 19 orang dengan persentase 13%. Yang kelima, 37 tahun ke atas dengan jumlah total responden 150 orang dengan persentase 100%. Selanjutnya, tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Yang pertama, responden perguruan tinggi dengan jumlah orang 51 dengan persentase 34%. Yang kedua, responden SMA dengan jumlah 60 orang, persentase 40%. Yang ketiga, ada responden SMP dengan jumlah 24 orang dengan persentase 16%. Yang keempat, ada responden SD dengan jumlah 15 orang dengan persentase 10%. Total responden 150 orang dengan persentase 100%. Berikutnya, ada tabel karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan. Yang pertama, responden pelajar dengan jumlah 92 orang dengan persentase 61%. Yang kedua, responden pedagang dengan jumlah 18 orang dengan persentase 12%. Yang ketiga, ada responden PNS atau ABRI dengan jumlah 10 orang dengan persentase 7%. Yang keempat, ada responden pengusaha dengan jumlah 12 orang dengan persentase 8%. Yang kelima, ada responden lain-lain dengan jumlah 18 orang dengan persentase 12%. Total responden ada 150 orang dengan persentase 100%. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama, ada uji instrumen. Uji instrumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks kepercayaan instrumen dari variabel kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian. Yang kedua, ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada uji normalitas data. Untuk menguji normalitas data, dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov test untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan antara signifikansi sebesar 0,05. Jika p-value lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Kedua, uji multikolonialitas.
Pengujian multikolonialitas dilakukan dengan melihat besarnya tolerance value dan variance inflation factor. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variabel dari redual 1 ke pengamat yang lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kadek Rika Duyani, NPM 124. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maya. Saya akan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, promosi, desain terhadap keputusan pembelian. Model regresi dapat disusun sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. Yang berikutnya adalah uji statistik. Yang pertama ada uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji F. Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Yamaha NMAX. Berikutnya adalah pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, jika kualitas produk semakin tinggi, akan mempengaruhi tingginya keputusan pembelian. Dalam prakteknya, motivasi konsumen membeli produk sepeda motor Yamaha NMAX berbeda-beda, di antaranya karena informasi mengenai produk yang berkualitas. Yang kedua, dalam penelitian ini, kualitas produk sepeda motor Yamaha NMAX dinilai dari kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan, mutu desain, serta promosi. Berarti, semakin baik persepsi konsumen terhadap ketiga dimensi tersebut akan mempengaruhi kuatnya keputusan untuk membeli produk sepeda motor Yamaha NMAX. Yang ketiga, promosi produk sepeda motor Yamaha NMAX dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian diskon, cashback, iklan, brosur yang menarik, serta penjualan langsung melalui dealer. Ketertarikan konsumen terhadap atribut promosi tersebut dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli produk sepeda motor Yamaha NMAX. Berikutnya, dalam hal ini, walaupun desain tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Yamaha NMAX, tetapi desain yang inovatif diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian produk ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien regresi kualitas produk atau X1 sebesar 0,368 dan uji T yang menyatakan T hitung 4,713 lebih besar dari T tabel yaitu 1,976 yang berarti pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian adalah signifikan. Yang kedua, promosi berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien regresi promosi atau X2 sebesar 0,060 dan uji T hitung yang menyatakan T hitung 0,740 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,976 yang berarti pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian adalah tidak signifikan. Yang ketiga, desain berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien regresi desain atau X3 sebesar 0,163 dan uji T yang menyatakan T hitung sebesar 1,814 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,976 yang berarti pengaruh desain terhadap keputusan pembelian adalah tidak signifikan. Yang keempat, kualitas produk, promosi, desain secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,255 yang berarti variasi variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi variabel kualitas produk, promosi, dan desain sebesar 25,5%, sedangkan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Uji F yang menyatakan F hitung sebesar 16,677 lebih besar dari F tabel yaitu 2,667 yang berarti pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian adalah signifikan.
Yang kelima, kualitas produk mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh koefisien regresi kualitas produk sebesar 0,368, paling besar dibandingkan dengan koefisien regresi promosi sebesar 0,060 dan koefisien regresi desain 0,163. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.